Selamat datang kembali di El Joel Channel. Terima kasih masih setia dengan El Joel Bedtime Stories yang akan menemani harimu dengan kisah romantis. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Lanjutan dari novel Kekasihku Kembar karya Elly Yulianti. Bagian 15 yang berjudul Baku Hantam. Bedebah! Jangan coba-coba sentuh dia, seru Banyu. Bangsat! Kamu yang merebut dia dari sisiku. Ardi berteriak meradang. Gegas ia bangkit lalu maju dengan tangan terkepal, bermaksud menyerang Banyu yang siap dengan posisi kuda-kuda. Ardi tersentak saat tinjunya mengenai udara kosong. Sementara itu, Banyu mundur satu langkah, tersenyum sinis seraya berucap, "Ayolah, cuma segini kemampuan lu?" Ardi mendengkus. Rahang kokohnya bergemeretak menahan emosi yang meluah. Tanpa basa-basi, ia langsung melayangkan satu tendangan menuju perut Banyu. Sebelum mengenai sasaran, tangan kiri Banyu menangkis serangan Ardi. Lalu membalasnya dengan satu pukulan hook, menonjok bibir Ardi dengan telak. Sontak mantan kekasih Haura itu terhuyung sesaat. Beberapa pengunjung kafe yang berdatangan segera menahan Ardi yang hendak membalas pukulan Banyu. Sementara itu, tubuh Banyu pun ditahan oleh Kinen yang baru saja datang menghampiri mereka. "Udahlah. Ayo, kita cabut. Malu ditonton orang." Kinen menahan lengan Ardi kuat-kuat. "Awas kalian! Tunggu pembalasanku!" Ardi masih saja geram dan berteriak lantang. Lelaki bermata nyalang itu menyeka darah di sudut bibirnya yang pecah. Banyu mendengkus, tidak menggubris ucapan sang rival. Ia pun segera mendekati Haura yang berdiri gemetar. Lalu menggandeng tangannya. "Ayo, pulang," ajak Banyu. Haura mengikuti langkah Banyu tanpa menoleh pada Ardi yang memandangnya dengan amarah. Saat di mobil, Banyu dan Haura terdiam untuk beberapa saat. Mata elang itu masih terlihat membara. "Aku gak habis pikir. Kok bisa kamu mencintai laki-laki pecundang seperti dia?" sindir Banyu pada Haura yang tetap membisu. Banyu menyalakan mobilnya, lalu meluncur keluar dari tempat parkir. Matanya menyorot tajam menatap jalanan. Haura tetap tak bersuara. Ia melempar pandangannya keluar jendela. Ia begitu syok dan kecewa dengan kejadian tadi. Entah di mana ia harus menyembunyikan muka. Semula Haura sangat antusias ketika Banyu mengizinkannya menemui Ardi. Meskipun mereka pergi bersama-sama, tetapi Banyu memberikan kesempatan pada Haura untuk menemui Ardi. Di benak Haura, terulang kembali kisah masa lalu. Saat itu, mereka mengikuti acara orientasi mahasiswa baru. Keduanya berkenalan saat terlibat dalam satu grup unit kegiatan mahasiswa yang disebut Mapala. Mahasiswa pecinta alam. Sikap laki-laki yang periang itu membuat Haura betah berteman dengannya. Sampai suatu hari, Ardi menyatakan cinta. Permasalahan keluarga membuat Ardi sering terlihat frustrasi. Sebelum bertemu Haura, Ardi seorang perokok berat. Terkadang saat kuliah, ia datang dengan mata memerah akibat mabuk. Kehadiran Haura sedikit banyak telah mengubah kebiasaan buruk Ardi. Perhatian Haura sangat berarti baginya saat itu. Namun kini, Haura seakan-akan tidak mengenali lagi sosok yang pernah dekat bertahun-tahun lamanya. Haura pun mendesah untuk kesekian kali. Banyu melirik Haura. Hampir saja ia mengutarakan kekesalannya. Akan tetapi, melihat wajah sendu bagai langit kelam yang menahan turunnya hujan, membuat ia kembali mengatupkan bibirnya. Sampai memasuki rumah, bibir Haura masih terkunci. Ia menoleh pada Banyu yang berdiri di depan pintu kamarnya sendiri. Ucapan terima kasih lirih terucap dari bibir tipis itu sebelum masuk kamar. Banyu menjawab dengan anggukan dan ucapan selamat tidur.
Setelah pintu tertutup, Haura menyandarkan tubuh di pintu kamar. Pertahanannya luruh jua. Seiring dengan menderasnya air mata, bahunya terguncang-guncang menumpahkan emosi di dada, hingga akhirnya ia terduduk di lantai. Perlahan-lahan Banyu mendekati pintu kamar Haura. Ia mendengar isak tangis di baliknya. Lalu berjongkok membelakangi pintu, melipat kedua tangan di lutut seolah-olah ikut merasakan kekecewaan Haura. Sesungguhnya, Banyu sanggup melakukan apa saja untuk menghapus kesedihan di hati Haura, tetapi membiarkan gadis itu sendirian adalah pilihan yang tepat. Bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.